Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan malam hari ini adalah topik tentang mengalami hari esok yang lebih baik. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Bagaimana situasi kehidupan saudara, ekonomi saudara, keluarga saudara, dan seluruh aspek kehidupan saudara? Adakah saudara yang mengalami keadaan sulit saat ini dan merindukan supaya hari esok lebih baik? Saya percaya saudara, apapun keadaan kita saat ini, kita merindukan hari esok yang lebih baik. Bahkan mungkin pun hari ini keadaan kita semuanya baik, kita juga tetap merindukan hari esok lebih baik. Dan tahukah saudara bahwa Allah sendiri menjanjikan bahwa Dia akan memberi hari depan yang lebih baik bagi kita. Bagi semua manusia sebenarnya Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik. Kalau saudara lihat di dalam video-video sebelumnya di dalam channel ini, saudara akan menemukan apa rancangan Tuhan bagi umat manusia. Dan malam hari ini saudara, kembali saya rindu kita belajar bagaimana supaya hari esok lebih baik. Bagaimana supaya hari esok yang lebih baik itu kita alami dan digenapi di dalam kehidupan kita. Karena hari esok yang lebih baik itu ditentukan hari ini. Karena selalu saudara, Tuhan dan kita harus berjalan beriring bersama. Allah yang memberikan masa depan yang lebih baik, Allah mengerjakan hari esok yang lebih baik. Bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk mencapai, untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Setiap kita pasti rindu hari depan yang lebih baik. Dan itu yang menjadi kerinduan saya saudara melalui renungan ini. Saudara menjalani proses untuk menuju hari esok yang lebih baik, sehingga ke depan kita semua akan mengalami hari depan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kitab Hagai, pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, dan kemudian nanti saya akan jelaskan secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka dengan demikian malam hari ini setiap saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Hagai pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, Katakanlah kepada Jerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda,
dan kepada Yosua bin Yojadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yojadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Punyakulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa pembangunan kembali Bait Suci. Jadi pada waktu itu, ketika orang-orang Israel ditawan, bangsa Israel ditawan, dan tiba satu kali pada zaman Raja Darius, akhirnya oleh karena kehendak Tuhan, Bait Suci yang telah roboh akan dibangun kembali. Tapi saat mereka mau membangun kembali, akhirnya mereka melihat satu situasi di mana hasil yang mereka bangun untuk yang kedua kali ini, kemegahannya tidak semegah yang semula, bahkan jauh kalau dibandingkan dengan kemegahan Bait Salomo yang semula. Lalu kemudian dari sanalah Tuhan mau mengajarkan kepada umat-umatnya, dan hal yang dia tegaskan adalah bahwa ayat 10 di sana dikatakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Jadi Allah berjanji bahwa kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Tentu saja ini merujuk ke akhir zaman. Tetapi kita tidak membahas masalah pembangunan bait sucinya saudara. Tapi hal yang saya rindu kita renungkan adalah bahwa Allah menegaskan yang kemudian itu akan jauh, kemegahannya jauh melampaui yang sebelumnya. Dari sana saya rindu kita merenungkan bahwa hari depan, hari esok itu jauh lebih baik dari hari ini. Itu janji firman Tuhan. Dan kemudian dia berkata bahwa di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di tempat di mana kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan sebelumnya, dan kemudian bukan hanya kemegahannya yang akan melebihi, tapi dipenuhi oleh damai sejahtera. Artinya sekali lagi saudara, Allah menjanjikan hari esok yang lebih baik. Allah menjanjikan hari esok yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini apapun yang menjadi keadaan kita, ini firman Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita renungkan bersama dan kita imani bersama saudara, bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Hari esok dijanjikan oleh Allah lebih indah daripada hari ini. Dan hari esok yang lebih baik, yang lebih indah itu akan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Dan untuk pembangunan bait suci, mulai ayat yang ke-7 firman Allah berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat.
untuk menjadikan bait suci hari esok itu lebih baik daripada hari ini, Allah bertindak dan dia menegaskan dengan kalimat yang luar biasa, langit dan bumi pun digoncangkan untuk menggenapi rancangannya yang lebih baik dari yang hari ini. Untuk menggenapi hari esok yang lebih baik dari hari ini, Allah akan bertindak dan tiada yang mustahil bagi dia. Bahkan langit dan bumi pun akan dia goncangkan bila perlu untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Dia berkata, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, untuk menjadikan hari depan yang lebih baik, Allah akan menyatakan kuasanya, Allah akan menyatakan mujizatnya, bahkan bangsa-bangsa pun akan digoncangkan untuk menjadikan hari esok yang lebih baik. Hari ini, apapun yang menjadi keadaan kita, dengar, tidak ada yang mustahil, saudara. Sesulit apapun, seberat apapun, separah apapun penyakit saudara, sehancur apapun ekonomi saudara, sehancur apapun keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya, firman Allah berkata bahwa hari depan itu lebih baik dari hari ini. Dan untuk menjadikan hari depan yang lebih baik, langit dan bumi pun akan digoncangkan, bangsa-bangsa pun akan digoncangkan. Artinya saudara, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun Allah sanggup kerjakan, apapun Allah sanggup perbuat untuk menjadikan hari esok lebih baik. Demikian di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Apapun kondisi kita hari ini, saudara, dengar, Allah akan mengerjakan apapun. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan perkara besar untuk menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Apapun dan bagaimanapun situasi saudara, percayalah bahwa Allah akan mengubah hidup saudara menjadikan hari esok lebih baik. Ekonomi saudara akan diubah oleh Tuhan dan menjadikannya hari esok lebih baik. Keluarga saudara akan dijamah oleh Tuhan dan menjadikan keluarga saudara di hari esok lebih baik. Segala aspek kehidupan saudara Allah sanggup. Apapun hari ini, bisnis saudara, usaha saudara, dengar saudara, Allah sanggup menjadikan hari esok lebih baik. Itu janji firman Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, kalau langit dan bumi pun akan Tuhan goncangkan untuk menjadikan hari esok lebih baik, karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya, bagian kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan untuk kita mengalami hari esok yang lebih baik daripada hari ini? Kita lihat bersama saudara. Di ayat 5, firman Allah menegaskan ada 3 hal yang akan kita belajar, yang ditegaskan oleh firman Tuhan yang menjadi bagian kita untuk terjadinya hari esok lebih baik. Di ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang. Setelah sebelumnya dia menegaskan bahwa dia akan mengubah hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan kemudian di ayat 8 juga dia menegaskan itu saudara. Sekarang, untuk terjadinya hari esok lebih baik, dia berkata ayat 5 itu, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yojadak imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, untuk terjadinya hari esok yang lebih baik, firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya dari semua bagian, baik para pemimpin, baik para imam, termasuk rakyat, Allah menegaskan supaya mereka menguatkan hatinya. Kenapa saudara? Karena waktu itu keadaannya begitu sulit. Mereka baru pulang dari pembuangan. Tentu saja situasi begitu sulit, mental mereka salah satu yang sangat jadi masalah.
Kenapa? Bayangkan saudara, kalau sudah sekian lama mereka diperbudak, sekian lama mereka dijajah, bayangkan betapa hancurnya mental mereka pada waktu itu, saudara. Betapa hancurnya mental mereka, menjadi mental yang tidak yakin bahwa sesuatu yang lebih baik bisa terjadi, karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka dijajah dan ditindas. Nah, itu sebabnya firman Allah menegaskan kepada mereka, kuatkan hatimu. Apapun situasi yang kau lihat hari ini, kuatkan hatimu. Allah sanggup menggoncangkan langit dan bumi. Allah sanggup menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga kekayaan bisa mengalir. Sekarang yang penting itu adalah kuatkan hatimu. Karena memang saudara, dalam sepanjang sejarah ini masalah utama orang Israel, tidak kuat menghadapi situasi. Salah satu contoh waktu keluar dari Mesir, begitu keluar dari Mesir, mujizat begitu banyak sudah terjadi. Tetapi begitu keluar dari Mesir, saat dikejar oleh tentara Mesir, akhirnya mereka hancur imannya, mempersalahkan Musa dan seterusnya. Lalu kemudian dibelah lagi laut. Saat mereka kehausan, dipersalahkan lagi Tuhan. Saat kelaparan, dipersalahkan lagi Tuhan. Padahal mujizat tiang awan, tiang api masih ada di depan mata mereka, saudara. Tapi karena mental itu sudah hancur, tidak percaya lagi bahwa sesuatu yang lebih baik bisa terjadi. Itu sebabnya firman Allah menegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini saudara, saya tidak tahu situasi apa yang saudara alami di dalam hidup saudara. Mungkin saudara berasal dari keluarga yang hancur-hancuran. Saudara besar di tengah keluarga yang hancur-hancuran. Saudara berasal dari keluarga yang miskin sekali. Atau apapun situasi dan keadaan kehidupan saudara, beban saudara mungkin berat. Dan ketika saudara melihat kondisi, melihat keadaan, terlebih lagi latar belakang saudara yang berasal dari keluarga yang ekonomi hancur, yang ada masalah, begitu banyak masalah di tengah keluarga, mungkin itu bisa membuat saudara tidak yakin lagi bahwa hari esok bisa lebih baik. Hari ini firman Allah datang kepada saudara, kuatkan hatimu. Jangan goyah hatimu oleh karena keadaan, oleh karena apa yang kamu lihat. Waktu itu saudara, di ayat 4 dikatakan, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Jadi saat mereka membangun kembali, hasil dari yang mereka bangun itu dibandingkan dengan Bait Salomo sama sekali nggak ada artinya, saudara. Jadi di depan mereka melihat sesuatu yang tidak lebih baik. Tetapi dalam kondisi seperti itu, firman Allah berkata, kuatkan hatimu, nanti akan lebih baik. Sekalipun di depan matamu hari ini keadaannya belum lebih baik, kuatkan hatimu, nanti akan lebih baik. Dan biarlah firman Tuhan ini juga meneguhkan iman saudara. Apapun yang saudara saksikan saat ini, masalah apapun yang sedang saudara alami, sesulit apapun, semenderita apapun saudara saat ini, dan itu semua terjadi di depan mata saudara. Ada masalah keluarga, ekonomi, usaha pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Semuanya saudara lihat ada masalah yang besar terjadi di sana. Dan itu ada di depan mata saudara. Dengar saudara, sekalipun demikian situasinya, firman Allah berkata, kuatkan hatimu. Seberat apapun bebanmu hari ini, kuatkan hatimu. Jangan goyah. Yang menjadi masalahnya adalah ketika seorang umat Tuhan tidak kuat untuk menghadapi segala tantangan yang ada, maka dia tidak akan pernah melihat hari esok lebih baik. Karena ketika dia tidak kuat dan undur, yang lebih parah akan terjadi. Itu sebabnya saudaraku, saat ini apapun situasi saudara, kuatkan hatimu. Demikian firman Tuhan, kuatkan hatimu. Tetap melangkah maju, jangan pernah goyah. Tetap iring Tuhan, tetap jalani semuanya bersama dengan Tuhan. Kuatkan hatimu. Lalu yang kedua saudara,
Yang ditegaskan oleh firman Tuhan setelah di ayat 5 ini, bagian awal dia berkata, kuatkanlah hatimu, baik kepada Jerubabel, kepada Yosua imam besar itu, dan kepada seluruh masyarakat. Mereka disuruh menguatkan hati. Lalu kemudian apa yang ditegaskan firman Tuhan? Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Yang kedua yang ditegaskan, saudara, bekerjalah untuk melihat hari esok yang lebih baik. Saya dan saudara harus juga bekerja melakukan yang terbaik. Saudara, terkadang hati saya gemes dan sedih karena terkadang hamba-hamba Tuhan mengajarkan teori-teori yang tidak berdasar kepada firman Tuhan, yang mereka sebut itu sebagai firman Tuhan. Misalnya, diajarkan tentang doa tidak seimbang dengan perbuatan. Doa itu harus, saudara, tapi doa tanpa tindakan itu tidak ada artinya. Dan terkadang, saudara, khotbah-khotbah yang didengar itu adalah khotbah-khotbah yang memanjakan, di mana bahwa kalau dia anak Tuhan, maka dengan berdoa mujizat terjadi, dengan berdoa berkat-berkat mengalir. Dan seringkali tidak seimbang penegasan firman Tuhan, sehingga akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang pasif, menanti, berdoa tanpa berbuat. Sedangkan di sini firman Allah jelas menegaskan bahwa hari esok akan lebih baik. Tetapi sekarang, sekali lagi sekarang, yang harus dilakukan adalah bekerjalah, kerjakan yang terbaik. Sebagai hamba Tuhan, saudara, terkadang ada satu kesedihan di hati. Misalnya, satu kali ada seorang pengusaha yang pernah mengeluarkan kalimat yang sangat menyedihkan. Dia berkata bahwa kalau preman yang datang masih bisa diberi sekian, tetapi kalau pendeta yang datang tidak cukup diberi sekian. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian situasinya dan keadaannya? Bagi saya pribadi, saudara, saya merintis di desa. Lalu kemudian akhirnya kami butuh tempat ibadah. Untuk butuh tempat ibadah, bagi saya tidak perlu keliling kemana-mana, lalu minta sana, minta sini, dan sebagainya. Sekalipun kalau orang memberi berkat, itu sesuatu yang sangat baik. Tetapi menurut saya adalah, saya harus mengerjakan yang terbaik. Saya harus bekerja dan berbuat yang terbaik, maka hari depan akan lebih baik. Itu sebabnya aku pergi ke sungai bersama dengan jemaat-jemaat, di mana dulunya masih ada anak-anak, ada anak-anak muda. Kami pergi ke sungai, kami angkat pasir. Pasir itu berat, jauh sekali harus diantarkan. Betapa capeknya, saudara. Tapi memang harus bekerja untuk hari esok lebih baik. Butuh batu. Bayangkan, saudara, dari sungai dipikul batu bersama dengan anak-anak muda, bersama dengan jemaat. Dipikul batu itu, kerja keras, keringat. Terkadang sekalipun badan basah karena air, tapi keringat juga bercucuran. Memang harus bekerja keras untuk hari esok yang lebih baik. Dan hari ini aku melihat semuanya lebih baik, saudara. Kenapa? Karena dulu sesuai dengan prinsip firman Tuhan, bersama dengan umat-umat Tuhan, kami mengerjakan, kami bekerja keras untuk melihat hari esok lebih baik. Dan hari ini pun, saudara, kami sedang tetap bekerja keras karena kami rindu melihat hari esok lebih baik. Dan hari ini saya juga menegaskan kepada saudara, jangan menjadi orang Kristen yang berhalusinasi. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, saudara. Jadilah orang Kristen yang tangguh dan kuat untuk berdoa, yang kokoh untuk berdoa, tekun dalam berdoa. Tetapi di samping itu, jadi jugalah orang Kristen yang giat bekerja. Kerjakan yang terbaik untuk beroleh hasil yang terbaik, untuk hari esok yang lebih baik. Bekerjalah. Hari ini mari kita lihat ke dalam diri kita.
Apakah saudara rindu hari esok lebih baik? Tentu saja. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengerjakan yang terbaik? Mungkin belum. Mari kita koreksi diri kita, saudara. Cara kita bekerja, cara kerja kita di dalam bisnis saudara, cara saudara mengatur manajemen keuangan saudara, cara saudara mengatur semuanya, mengatur tim saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Sudahkah saudara mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara rindu hasil yang lebih baik di hari esok, kerjakan yang terbaik. Biarlah berlelah hari ini dan hari esok saudara tersenyum melihat hasil yang saudara kerjakan hari ini. Allah akan memberkati orang yang berdoa berseru kepada Dia, plus orang itu juga bekerja, karena yang akan diberkati Tuhan bukan doanya, tetapi melalui doa itu hati Tuhan disentuh, dan ketika hatinya tersentuh, Dia memberkati apa yang dikerjakan. Itu yang kedua yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa untuk hari esok yang lebih baik, bekerjalah. Bekerjalah. Apapun kondisi saudara saat ini, bekerjalah untuk memperoleh hari esok lebih baik. Kerjakan yang terbaik hari ini, saudara. Kerjakan yang terbaik. Lalu kemudian berikutnya, di ayat 6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan adalah jangan takut. Kondisi yang mereka alami, ada banyak musuh yang memusuhi mereka, tidak setuju Bait Allah dibangun kembali, tidak setuju Yerusalem dibangun kembali, saudara. Ada begitu banyak konflik pada waktu itu. Tetapi dalam ancaman itu, firman Allah berkata bahwa jangan takut. Kenapa? Karena sesuai dengan janji yang telah kuikat bagimu, bahwa rohku menyertai kamu, kata firman Tuhan. Jadi yang ketiga, untuk kita melihat hari esok yang lebih baik, jangan takut dengan ancaman hari ini, jangan takut dengan masalah hari ini, jangan takut dengan persoalan, tantangan yang harus saudara hadapi untuk menjadikan hari esok lebih baik. Dalam bisnis saudara mungkin ada masalah, ada tantangan, jangan takut. Allah menyertai saudara, kerjakan saja yang terbaik, karena Allah menyertai saudara. Kuatkan hati saudara, jangan takut. Saudara melihat satu kondisi yang hari ini membuat hati saudara gentar, saudara. Sekali lagi, jangan takut. Allah sudah berjanji bahwa rohnya menyertai kita, dan Dia akan menjaga melindungi kita untuk menjadikan hari esok yang lebih baik. Jangan takut apapun kondisinya, jangan takut apapun keadaannya. Mari kita kerjakan yang terbaik. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kemudian kerjakan yang terbaik. Maka dengan demikian, saudara, kita akan melihat hari esok lebih baik. Puji Tuhan, saudara. Di akhir dari renungan ini, saya mau simpulkan kembali. Firman Allah menegaskan di dalam konteks ini, dalam pembangunan bait suci pada waktu itu yang telah roboh, di mana ketika mereka pulang dari Babel, mereka bangun itu bait suci. Tetapi saat mereka selesai membangunnya, lalu datanglah firman Tuhan. Adakah kamu lihat kemegahan bait Salomo sebelumnya dengan kemegahan bait Allah saat ini yang telah kamu bangun? Bukankah keadaannya sama seperti tidak ada artinya? Jadi saat mereka bangun, hasil karya, hasil dari usaha mereka, saudara, seperti tidak ada artinya. Tetapi namun demikian, saudara, firman Allah menegaskan bahwa kemegahannya yang kemudian akan jauh melebihi kemegahannya yang dulu. Kalau yang sekarang dibandingkan sekarang, kemegahan yang dulu itu jauh lebih megah, tetapi nanti kemegahan yang kemudian itu jauh melebihi kemegahan yang dulu. Artinya apa, saudara? Bahwa apa yang akan terjadi di depan itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Firman Allah menegaskan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Untuk terjadinya itu, saudara, bumi dan langit dan bumi pun akan Dia goncangkan untuk terjadinya rencananya menjadikan hari esok lebih baik. Dan hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mau mengerjakan hari esok lebih baik dalam kehidupan saudara. Apapun Allah sanggup lakukan untuk menjadikan hari esok saudara lebih baik.
Apa yang menjadi bagian saudara? Apa yang menjadi bagian kita untuk meraih hari esok lebih baik? Yang pertama, kuatkan, teguhkan hati apapun yang terjadi. Yang kedua, bekerjalah, kerjakan yang terbaik. Lalu yang ketiga, jangan takut. Ada ancaman, ada risiko yang harus diambil. Dengar saudara, jangan takut. Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara untuk meraih hari esok lebih baik. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita raih janji firman Tuhan untuk kita meraih hari esok lebih baik di dalam kehidupan kita. Bagian kita, kuatkan hati, bekerja mengerjakan yang terbaik. Jangan takut terhadap apapun kondisi yang harus kita hadapi. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami telah merenungkan firman-Mu bersama ya Tuhan, di mana di dalam firman-Mu ditegaskan kepada kami bahwa hari esok lebih baik. Hari ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang begitu susah, begitu menderita saat ini. Mereka begitu berharap untuk digenapi hari esok lebih baik di dalam kehidupan mereka. Dan hari ini Engkau yang berjanji bahwa hari esok akan lebih baik. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau berkata bahwa langit dan bumi pun akan Kau goncangkan untuk menjadikan hari esok kami lebih baik. Bahkan apapun tidak mustahil bagimu untuk menjadikan hari esok kami lebih baik. Kami sudah belajar firman-Mu bahwa bagian kami adalah menguatkan hati kami. Apapun kondisinya, kami harus tetap kuat. Yang kedua yang menjadi bagian kami adalah bekerja keras, mengerjakan yang terbaik. Karena bagian Tuhan melakukan mujizat, bagian kami mengerjakan supaya ada jalan mujizat itu terjadi. Kemudian kami juga sudah belajar ya Tuhan, bahwa untuk melihat hari esok lebih baik, kami tidak perlu takut apapun kondisinya, apapun keadaannya saat ini, kami tidak akan takut. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Kami akan menerapkan firman-Mu dan meraih janji firman-Mu, meraih hari esok lebih baik. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan.
Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama
nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa, saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami.
Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.